Tiga keuntungan Timnas Indonesia dengan kehadiran Marcelino Ferdinand. Pemain Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand termasuk satu di antara tiga wonderkid yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Marcelino mendapatkan buah manis dari penampilan memikat bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2021. Kehadiran Marcelino bakal memberikan warna baru di tubuh Timnas Indonesia. Meski tergolong belia, pemain binaan Akademi Persebaya itu sudah menunjukkan kematangannya di lapangan. Ferdinand telah menjadi pilihan utama di lini tengah Persebaya. Posisinya sudah semakin sulit digeser pemain lain karena terus tampil cemerlang saat diberi kepercayaan. Berikut tiga keuntungan kehadiran Marcelino di Timnas Indonesia. Pertama, naluri gol tinggi. Pemain kelahiran Jakarta ini bukan hanya piawai mengkreasi serangan, tetapi juga dibekali naluri gol yang tinggi untuk ukuran pemain tengah. Hal itu dibuktikan dengan torehan 4 gol adik dari Octavianus Fernando tersebut. Marcelino masuk dalam deretan pemain tengah terproduktif di Persebaya. Torehan 4 gol Marcelino sejajar dengan Ricky Kambuaya, rekan setimnya yang sudah lebih dulu memperkuat Timnas Indonesia. Jumlah gol Marcelino hanya kalah dari Bruno Moreira dan Samsul Arif dengan 6 gol, serta Taisei Marukawa yang jadi top skor klub lewat koleksi 10 gol. Tiga nama terakhir berperan sebagai penyerang, sayap, dan striker di tim Bajul Ijo. Insting gol Ferdinand yang di atas rata-rata bisa memberi warna lain untuk Timnas Indonesia. Terlebih, Timnas Indonesia terbukti bermasalah di lini depan pada Piala AFF 2020. Kedua, cannonball mematikan. Selain insting gol yang bagus, Ferdinand juga dikenal memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kelebihan itu beberapa kali diperlihatkan Marcelino di Liga 1 2021. Marcelino bukan hanya naluri gol yang bagus di kotak penalti lawan, namun ex penggawa Timnas Indonesia U16 itu kerap memberikan kejutan ke gawang lawan lewat tembakan-tembakan yang terarah dari gawang luar kotak penalti. Marcelino bahkan mampu mencetak 1 gol spektakuler saat Persebaya bersua Arema pada 6 November 2021. Tembakan keras Ferdinand dari luar kotak penalti meluncur deras tanpa mampu dibendung kiper asing milik Arema, Adilson Maringa. Nilai plus itu bukan tak mungkin akan kembali diperlihatkan Marcelino saat bersama Timnas Indonesia. Ia berpeluang dimainkan oleh Sinteyong dalam 2 laga uji coba melawan Timor Leste. Ketiga, menambah sengit persaingan di lini tengah. Ferdinand boleh saja berstatus pemain muda dan debutan di Timnas Indonesia. Namun, rekam jejaknya di Liga 1 2021 memperlihatkan Ferdinand punya kapasitas untuk bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Ferdinand jadi satu dari beberapa nama pengisi lini tengah yang disiapkan oleh Shin Tae-yong. Ferdinand akan bersaing dengan Evan Dimas, Syahrian Abimanyu, Ricky Kambuaya, hingga Sani Rizky Fauzi yang termasuk pemain serba bisa. Kendati paling muda dibandingkan yang lain, Ferdinand berpotensi mencuri perhatian Shin Tae-yong. Apalagi, Ferdinand termasuk pemain yang digadang-gadang akan jadi andalan Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Pemanggilan Ferdinand membuat posisi Evan Dimas, Abimanyu, hingga Kambuaya tak lantas aman. Ketiga pemain ini harus waspada karena posisi mereka berpotensi digusur oleh Ferdinand yang terus menanjak penampilannya. Timnas Indonesia tak dalam kondisi baik. Sintayong punya perlakuan khusus saat latihan. Pengertiannya, Sintayong bikin pemain terharu jelang laga Timnas Indonesia versus Timor Leste di FIFA Matchday Januari 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu paham kondisi fisik Evan Dimas dan kawan-kawan tak dalam kondisi baik. Mengingat baru saja mentas di sederet laga Liga 1 2021 hingga 2022. Karena itu, di sesi latihan perdana Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Samudra Bali pada Kamis 20 Januari 2022, Sintayong tidak memberikan porsi latihan yang berat.
Di sesi latihan perdana, Sintayong hanya memulihkan kondisi fisik pemain saja. Untuk latihan perdana hari ini fokusnya pemulihan. Seperti diketahui, pemain usai dari Piala AFF 2020 kembali ke klub dan menjalani laga di Liga 1. Capeknya pasti menumpuk, kata Sintayong dalam keterangan pers yang diterima Aukizon. Meski begitu, Sintayong tetap mendorong para pemainnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik di sesi latihan. Pelatih 51 tahun itu berharap Dedik Setiawan dan kawan-kawan menunjukkan perbaikan performa ketimbang saat turun di Piala AFF 2020. Kami juga ingin melihat perkembangan kondisi pemain pada awal-awal pemusatan latihan di sini, kelanjut Sintayong. Rencananya pada 27 dan 30 Januari 2022, Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Untuk menghadapi dua laga ini, Sintayong memanggil 27 nama. Hanya saja, dua nama diantaranya berpotensi absen, yakni Elkan Bagot dan Muhammad Rafli. Elkan Bagot dipastikan absen namun tidak ada alasan pasti. Sementara itu, Muhammad Rafli rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan putri dari Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, pada hari ini Jumat 21 Januari 2022. Kabarnya Muhammad Rafli tengah meminta dispensasi dari PSSI soal keterlambatan atau malahan absen di FIFA Matchday kali ini. Satu hal yang pasti, kemenangan di dua laga kontra Timor Leste merupakan hal wajib bagi Timnas Indonesia. Sebab Timnas Indonesia ingin mendongkrak posisi mereka di ranking FIFA. Jika menang atas Timor Leste dalam dua pertemuan, skuad Garuda kemungkinan besar menggeser Singapura dari peringkat 160 FIFA. Andai menggeser Singapura, Timnas Indonesia otomatis naik ke pot 3 dalam drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini dan salam olahraga.